Suara saya terdengar ya? Kecil kali suaranya. Silakan, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di room malam ini. Perkenalkan nama saya Ku Julizal, guru EU Matematika SMK Negeri 1 Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Malam ini akan memandu Bapak dan Ibu guru Matematika SMA SMK se-Nusantara dalam room ini. Kegiatan kita malam ini, baik, sebelum kita masuk ke kegiatan, saya akan perkenalkan dulu pemateri kita pada kegiatan malam ini adalah Bapak Irfandi SPD. Beliau guru Matematika SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Beliau di Casio sebagai trainer dan tim riset sekolah binaan. Baik, materi di malam ini adalah sebentar Bapak Ibu. Oke, kegiatan malam ini kita angkat materinya pembelajaran statistika univariat menggunakan kelas WIS di LCSC 29 ini. Nanti Bapak dan Ibu yang sudah berada di room dan yang belum berada di room boleh setelah presentasi dari Pak Irfandi nanti menanyakan di room chat atau langsung menanyakan nanti. Saya akan mencatat pertanyaannya nanti akan dijawab oleh Pak Irfandi sendiri. Oke, untuk mempersingkat waktu ini udah jam 7.35 di Kota Sigli, Aceh. Saya serahkan room ini ke Pak Irfandi. Oleh Pak Irfandi, kita persilakan. Assalamualaikum. Iku Julizal. Halo. Oh, dengar suara saya, Pak? Silakan Pak Irwandi. Kok kan filenya belum hidup di tempat saya? Hostnya masih di Pak Mufid. Nah, coba diserahkan ke Pak Julizal biar di. Oke, Pak Irfandi sudah jadi ini Pak, sudah jadi presenter. Silakan Bapak untuk share screen-nya Pak. Belum bisa, Pak? Layar Pak Irfandi sudah terlihat di kita Pak. Silakan untuk ke PPT-nya langsung kok Pak. Dan ke emulator Pak. Belum CTP-nya belum bisa nih. Layar Pak Irfandi sudah terlihat di kita Pak. Jadi Bapak silakan langsung ke PowerPoint. Pak Irfandi langsung buka di Explorer, langsung buka PowerPoint-nya aja, Pak. Langsung aja, Pak. Oke, sudah terlihat di kita Pak. Sudah terlihat, Pak? Dimulai, Pak. Halo.
Pak. Sudah Pak, sudah bisa dimulai. Tadi sudah dipersilakan sama Pak Julizalnya. Silakan Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kan tadi sudah disampaikan Andi dan Bapak Irfan yang bertugas di Sumatera Barat. Pada kali ini kita tentang LCSC yang ke-29 ini saya akan berbagi beberapa kalkulator kelas untuk materi statistik. Untuk mengingatkan saja Bapak Ibu semua, tahu ada yang baru bergabung. Untuk menghidupnya on dan terus untuk mengaktifkan tombol yang berwarna kuning, kita akan tekan shift. Dan untuk menekan tombol yang berwarna Maaf Pak, suara Pak Irfandi kayaknya agak kecil Pak. Boleh dikuatkan lagi. saya pakai handset aja. Kalau pakai headsetnya jadi kecil, coba tes nggak pakai headset Pak. Mungkin lebih besar tanpa headset. Ya, coba dulu. Jelas Pak? Nggak bisa dengar Pak Irfandi, sangat kecil suaranya. Coba Pak, tes Pak. Tes. Halo? Ini agak lebih jelas dari yang tadi kayaknya. Tapi saya Dengar? cuma pakai handset aja Pak, nggak ada yang lain. Ini gimana pengaturannya juga nggak ada saya. Ini sudah Ini sudah ini bagus. nih. Ini sudah bagus. Sudah Pak? Udah. Kita ulang lagi. Oke, oh, iya udah. Oke. Silakan dilanjut Pak Irfandi. Lanjut apa ulang? Dilanjut. Mau diulang boleh, dilanjut boleh Pak. Waktu sama Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Kita sampai jam 9 ya. Mohon maaf karena kesalahan teknis Bapak Ibu semua. Pada malam hari ini saya Allah berbagi sama Bapak Ibu sesuai apa yang pernah saya pelajari dengan Casio. Oke Bapak Ibu, di LCSC yang ke-29 ini kita mengangkat materi tentang statistik univariat menggunakan kalkulator Classwiz. Untuk pertama kalinya Bapak Ibu, saya akan berbagi tentang cara menggunakan kalkulator Classwiz ini. Karena mungkin masih ada yang baru, itu kita beri penjelasan sedikit tentang penggunaan kalkulator Classwiz. Untuk menghidupkan kalkulator seperti biasa ini sangat mudah. Menghidupkan tekan on dan mematikannya tekan shift atau AC. Lanjut untuk menekan tombol yang berwarna kuning kita tekan shift seperti yang ada di layar saat ini. Oke Bapak Ibu, untuk mengaktifkan yang berwarna merah kita tekan tombol alpha. Semua yang fitur-fitur warna merah atau warna pink ini bisa kita manfaatkan dengan menggunakan tekan tombol alpha. Selanjutnya untuk menghapus layar Bapak Ibu, pertama satu karakter kita bisa langsung tekan delete untuk layar AC dan reset untuk shift 9. Cara menghapusnya bisa menghapus pengaturan dengan
angka 1, atau menghapus memori tekan angka 2, atau menghapus seluruhnya tekan angka 3. Nah, itu sangat penting Bapak Ibu, karena nanti kalau ini lupa, jadi memori kita bisa penuh di kalkulator kita ini. Selanjutnya, apa saja yang akan kita diskusikan pada malam hari ini? Pertama, cara menggunakan kalkulator Classwiz dan memanfaatnya dalam pembelajaran matematika itu sudah berlalu. Lanjut, statistik univariat atau statistika satu variabel. Selanjutnya, memasukkan, mengedit, dan mengecek data. Bagaimana nanti kita memasukkan data, mengedit, dan mengecek data di menu-menu yang kita manfaatkan untuk pelajaran saat ini. Selanjutnya, kita akan menentukan rata-rata atau min dengan menggunakan kalkulator Classwiz. Menentukan nilai median dengan menggunakan kalkulator Classwiz. Menentukan kuartil dengan menggunakan kalkulator Classwiz. Menentukan nilai min, nilai max, dan simpang baku dengan menggunakan kalkulator Classwiz. Oke, Bapak Ibu, menu-menu kalkulator kita ada 9 menu yang dikasih nomor di sini. Pertama, calculate, kedua, kompleks, basis N, matrik, vektor, statistik, distribusi, frekuensi, spreadsheet, tabel, dan yang lainnya. Sekedar untuk berbagi dengan Bapak Ibu, kita sudah praktekkan di kelas, yaitu matriks, sudah kita praktekkan kemarin di semester 1, kelas 11, vektor di kelas 10, statistik kita baru kali ini akan praktekannya mungkin tahun besok, karena saya mengajar 11 tahun ini. Untuk statistik saya belum mengajarkannya. Namun apa yang telah dipelajari bersama Bapak Berry Kisen yang telah berbagi dengan kita tentang statistik, insya Allah bisa dibagi dengan Bapak Ibu malam ini banyak sedikitnya. Lanjut, distribusi spreadsheet kita sudah praktekkan di materi trigonometri di kelas 10 dan kelas 10 semester 2. Lanjut, menu tabel itu menu 9 kita juga sudah praktekkan di kelas 10 semester 1, fungsi linear dan fungsi koordinat. Ini berkaitan dengan beberapa penelitian yang diadakan di kelas, karena kita di SMA 2 Sumatera Barat sebagai piloting Casio untuk meneliti tentang penggunaan kalkulator ini. Kita juga di semester 2 kemarin sudah mempraktekkan matrik dan transformasi geometri. Transformasi geometri menggunakan kalkulator Classwiz. Bagaimana siswa bereksplorasi dengan penggunaan kalkulator Classwiz ini. Oke, Bapak Ibu, langsung saja kita akan bermain nanti di menu 6, statistik, dan bisa jadi kita minta bantu juga menu spreadsheet atau menu 8. Lalu apa manfaat kalkulator Classwiz ini? Yang pertama, untuk konsep dan hubungan tematika atau representasi. Yang kedua, semua perhitungan termasuk angka berantakan. Maka nanti di dalam statistik kan ada angka-angka yang berkoma, angka yang tidak begitu bagus. Maka bisa kita gunakan kalkulator ini untuk masukkan angka-angka tersebut atau menghitung. Lanjut, afirmasi. Itu memeriksa hipotesis, memprediksi. Kita bisa memprediksi atau memeriksa hasil yang kita cari secara manual dengan mencek dengan kalkulator kita. Yang tidak kalah pentingnya adalah eksplorasi. Ini sangat penting, yaitu bermain dengan ide dan menyelidiki. Inilah fungsi atau manfaat kalkulator Classwiz yang bisa kita manfaatkan di kelas Bapak Ibu. Oke, kita akan lanjut Bapak Ibu. Ini ada gambar-gambar seperti ini. Ada bentuk lingkaran yang sudah di partisi-partisi. Ini menunjukkan data-data. Bisa jadi banyak, karena ini bentuk-bentuk data. Ini juga ada batang-batangan. Ini bisa jadi
digunakan oleh orang untuk melihat data. Itu Ibu, kita langsung masuk ke statistik. Data yang kita tampilkan tadi adalah data bentuk penyajian data statistik. Lalu statistik itu apa? Ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Statistik banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu alam, fisika, ekonomi, astronomi, dan biologi, ilmu sosial dan psikologi, maupun bidang bisnis seperti ekonomi tadi saya sudah sampaikan, dan industri. Statistika juga digunakan dalam pemerintahan berbagai macam tujuan, misalnya sensus penduduk merupakan salah satu prosedur yang paling dikenal. Seperti saat ini sensus 2020 itu dengan menggunakan sensus lewat elektronik ya. Juga bisa dengan jajak pendapat atau polling, misalnya dilakukan sebelum pemilihan umum, serta hitung cepat yang telah dilakukan di pemilihan umum kemarin, yaitu quick count. Itulah statistik yang kita kenal, bahwa statistik itu adalah ilmu yang pelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, interpretasi, dan mempresentasikan data. Lalu data itu dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk apa? Bisa jadi diagram batang, diagram garis, diagram gambar, diagram pastel atau lingkaran, diagram peta atau kartogram, diagram pencar atau ini semua bisa diajarkan pada siswa dengan secara manual. Saya di sini memberikan secara umum saja karena waktu yang terbatas. Karena ini kalau di SMA sangat jeli sekali membuat diagram batang bagaimana, diagram garis bagaimana. Oke, langsung kita mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data itu ada banyak cara, bisa jadi dengan menanyakan langsung, minta kepada orang yang punya data, dan melakukan eksperimen. Pengumpulan data. Kita mengumpulkan data bisa jadi menggunakan mengolah data ya. Pengolahan data yang kita kumpulkan tadi kita olah, itu menentukan nilai-nilainya, nilai min-nya, median, kuartil, modus, dan sebagainya. Sekarang kita batasi, kita menggunakan ini dengan kalkulator Classwiz, menggunakan nilai median, kalkulator Classwiz, menentukan kuartil yang menggunakan kalkulator Classwiz, menentukan nilai min, nilai max, dan simpan baku dengan kalkulator Classwiz. Apa jelas, Bu? Sebentar, apa jelas suara saya? Jelas Bapak, jelas lagi Pak. Jelas. Oke, lanjut. Bapak Ibu semua, kita akan belajar tentang berbagi ya. Saya tidak mengajarkan Bapak Ibu karena banyak senior-senior yang lebih handal. Saya cuma baru belajar, tapi karena ini diberikan kesempatan oleh Pak Kai dan kawan-kawan untuk bisa tampil di online ini. Ini penampilan pertama saya di online, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Oke Bapak Ibu, kita cuma berbagi. Jadi banyak kekurangan, nanti akan minta bantuan kepada Pak Kai, Pak Mufid, dan Pak kawan-kawan yang lain yang bisa membantu kita. Sekarang saya berbagi tentang menu 6. Kalau di kalkulator nanti akan tampil menu 6, yaitu tentang statistik. Bagaimana cara penggunaannya? Kita tinggal tekan yang pertama, hidupkan dulu kalkulator. Kalau nggak hidup kalkulator, nggak mungkin ya bisa kita praktekkan. Pastikan kalkulator kita baterainya tidak habis. Insya Allah bisa kita praktekkan malam ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah di tangan kalkulatornya hari ini, bisa Bapak Ibu praktek langsung. Kalau dapat di kolom chat, ada nggak yang megang kalkulator hari ini gitu loh. Kalau ada di kolom chat tolong dikasih tahu biar nanti kita bisa pedoman bagaimana bisa praktek. Karena nanti juga ada prakteknya. Untuk ini teori dulu Bapak Ibu. Yang pertama kita hidupkan kalkulator Classwiz kita. Selanjutnya nanti ada menunya.
kita tekan menu, maka akan keluar seperti ini tampil layarnya. Selanjutnya kita tekan angka, akan tampil satu variabel yang nomor 1. Kita fokus ke nomor 1. 2, 3, 4 kita biarin dulu. Ini mungkin materi-materi selanjutnya. Kita fokus ke satu variabel saja. Oke, selanjutnya nanti tekan 1, maka akan timbul tabel seperti ini. Ada X dan sebelah kanannya kosong. Kadang-kadang di kalkulator sebelah kanan ini ada frekuensi. Bagaimana menghilangkan ini? Setelah ini kita berbagi. Lanjut, kita tekan option. Setelah option nanti ada keluar di layar seperti yang sebelah kanan ini. Ada 1 select type, 2 editor, 3 variable cal, 4 statistik cal. Maka kita pilih 4 untuk statistik cal. Nah, setelah statistik 4 kita tekan, maka akan tampil di layar statistik 1 variabel. Berarti kita bermain di 1 variabel. Selanjutnya kita tekan option, terus kita geser tanda ke bawah karena ada 3 layar di kalkulator kita. Maka kita tekan yang tengah akan muncul seperti ini nanti. Summation, variabel, min max, normal, this. Kita ambil nomor 2, variabel. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini nomor 2 nih sebenarnya. Ini nomor 1 ya. Copy. Ini bisa nomor 1 juga bisa. Ini mencari sigma nanti nomor 1. Kita ambil nomor 2, maka akan muncul di layar seperti ini. Ada X bar, ada ini simpang baku, ragam, dan yang lainnya. Bahkan bisa mencari N-nya, berapa banyak data. Lanjut, kita menentukan nilai min dengan menggunakan kalkulator ClassWiz. Langsung saja Bapak Ibu, kita akan menggunakan nilai min dengan menggunakan kalkulator ClassWiz. Saya ambil beberapa referensi soal yang ada di buku Bapak Beri Kisani dan Ibu Marian Kemp. Penerjemahnya Bapak Widodo dan tim. Jadi saya berpedoman kepada buku Bapak Profesor Beri Kisani ini untuk memberikan materi malam ini. Untuk menggambarkan penggunaan kalkulator untuk analisis univariat, lihat data di bawah ini yang diperoleh dari sebuah percobaan yang menumbuhkan kacang dari benih. Tinggi sejumlah tanaman kacang diukur dalam sentimeter 6 minggu setelah mereka ditanam dengan hasil ditunjukkan di bawah ini. Jadi ini ada percobaan yaitu menanam tanaman kacang dari benih. Setelah 6 minggu mereka ditanam, dia dapat hasilnya seperti di bawah ini. Nah, ini hasilnya. Ada data-data tinggi tanaman kacang, ada 24,6, 21,4, 27,1, 30,2, 20,4, 20,7, 21,8, sampai 24,4 seperti yang ada di layar. Jadi data-data ini dikumpulkan berdasarkan pengukuran terhadap kacang tersebut. Lalu kita akan mencari pada saat ini menggunakan kalkulator ClassWiz berapa sih rata-ratanya bisa kita cari, berapa simpangan bakunya bisa kita cari, karena rata-rata simpang baku, varian, dan semuanya itu berhubungan dengan penelitian. Bisa jadi ini penelitian orang pertanian atau bagaimana yang lain. Jadi statistik ini sangat banyak, statistik pertanian, pendidikan, ada eksperimen kalau di pendidikan, maka bisa dilihat data-data itu dengan menggunakan ilmu statistik. Sangat penting bagi kita bisa menggunakan kalkulator ini, yaitu tentang statistik. Nah, tak mampu juga kita semuanya dengan koma-koma yang sangat banyak, tentu secara manual sangat lama makan waktu dengan menggunakan secara manual. Maka kita bantuan teknologi supaya data-data yang seperti ini, misalnya ada koma-komanya, ini kebetulan 1 belakang koma, gimana dengan 2, bagaimana angka rumit.
tentu kita butuh bantuan kalkulator ClassWiz. Oke, Bapak Ibu, kita praktek gimana kacang yang telah ditanam tadi terus diukur setiap minggu begitu, maka hasilnya seperti ini. Berapa sih rata-ratanya? Kita mulai dari rata-rata. Untuk menentukan nilai min dengan menggunakan kalkulator ClassWiz, cara teorinya saya telah buatkan tabelnya seperti ini. Nanti penggunaan kalkulatornya kita praktekkan langsung. Atau boleh juga sekarang kita praktekkan. Oke. Kalkulator kita ini kebetulan belum di. Oke, kita memilih, kita aktifkan yang pertama itu tekan on dan tekan menu. Berarti menu sudah kita tekan, ini tampilan dari menu kalkulator kita. Setelah itu kita akan tekan pilih menu 6, berarti 6. Tekan 6, maka akan keluar hasilnya satu variabel Y, A tambah BX dan selanjutnya. Berarti kita sudah lanjut ke pilih menu 6. Setelah menu 6 kita akan pilih satu variabel karena kita statistik. Setelah itu akan muncul seperti ini langsung. Nah, langsung muncul seperti ini. Tidak perlu. Oke, setelah kita masukkan seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita lanjutkan. Selanjutnya adalah masukkan data. Oke, ada data nanti kita masukkan. Datanya seperti yang tadi yang ada di awal. Lalu kita masukkan data yang pertama 2, 4, 6. Setelah itu tekan sama dengan. Terus 21,4 tekan lagi sama dengan 27,1. 20,4,7 bagi Bapak Ibu yang punya kalkulator boleh langsung 1,7 1,8 29,2,5 1,6 7,7 8,1 4,9 4,7 4,0. Oke, 24,0 dilihat kalkulator menulis 24. Jadi kalkulator 24,0 ditulis 24. Kita lanjut 23,6 16,1 20,8 22,3 9,6 4,4 4,4. Oke, Bapak Ibu, kita sudah masukkan data dari 1 sampai data ke 2. Ini data kita sebanyak, kita bisa lihat langsung. Oke, selanjutnya kita mau mencari
rata-ratanya. Nah, dengan cara gimana rata-ratanya? Kita lanjut, kita tekan option. Terus kita ambil pilih statistik kal. Setelah itu muncul seperti ini, satu variabel, maka kita pilih option. Terus kita mau mencari rata-rata. Rata-rata ada di 1, 2, 3 di layar. Ke bawah ternyata ada variabel. Kita ambil 2. Karena di 2 ini ada rata-rata. Mengambil rata-rata maka tekan 1. Maka akan muncul ambang rata-rata X bar. Tekanlah rata-rata dari kacang tadi yang diukur setelah 1 minggu adalah 24. Itu Bapak Ibu, kita cari rata-ratanya seperti itu caranya. Yang masukkan data, tekan option, pilih 4, terus kita pilih variabel, dan seperti ini X bar, maka X barnya adalah 24,132. Sangat mudah Bapak Ibu mencari rata-rata dengan kalkulator. Maka kalau Ibu Bapak ingin membuktikan, silahkan dibuktikan saja dengan manual. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Jelas kalkulator tentu lebih pintar dari kita secara manual. Kita lanjut. Ini dengan soal yang lebih mudah, yang tadi berkoma-koma. Bagaimana dengan soal yang seperti ini? Ini latihan dengan Bapak Ibu, ini lebih mudah. Maka bagaimana mempraktekkannya yang telah kita berikan tadi. Bagaimana menentukan nilai rata data tunggal dengan kelas WIS. Seperti ini, misal Andi memperoleh nilai ulang matematika sebagai berikut, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10. Berapakah nilai rata-rata Andi? Jadi pertanyaannya itu, berapa nilai rata-rata? Caranya sama, pertama, ambilkan nilai kalkulator kasus ini, angkanya tekan akan muncul akan muncul seperti Bapak Ibu, untuk menjawab soal tadi kita akan menginputkan lagi tadi sudah dipraktikkan. Ini cuman Pak Irfandi, suaranya bisa dibesarkan sedikit. Oh ya. Oke, terima kasih. Sudah jelas Pak. Oke, suaranya jelas, cuman kurang besar sedikit. Oh gitu. Ini mungkin nggak tahu bulan nih ya. Masalahnya. Suaranya ditambah volumenya aja. Oke, mohon maaf Pak ya. Lanjut Pak. Yang dari tadi ada jelas Pak ya. Yang tadi udah kita ikuti, jelas. Oke. Terima kasih. Lanjut, Lanjut, kita akan menjawab soal yang tadi rata-rata dengan data tunggal yang diberikan. Maka caranya sama, yaitu kita menu 6, terus menu pilih 6, terus pilih 1. Maka akan muncul seperti ini tabel X ke bawah satu kolom. Maka kita isikan data yang tadi 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10. Maka akan muncullah nilai yang ada di tabel kalkulator kita seperti langkah 1 tadi yang kita praktekkan. Selanjutnya, maka ketika tekan option, kita akan send, kita pilih angka 4. Pilih angka 4, muncul statistik satu variabel, tekan option, maka akan muncul variabel lagi. Pilih 2, kita pilih 2 untuk X bar, nilai 1. Maka akan muncul rata-rata kita 7,5. Sangat cepat menyelesaikan soal seperti tadi. Bisa eksplorasi, bisa cari dengan yang lain. Dengan Bapak Ibu bisa menggunakan ini baru rata-rata. Lanjut Bapak Ibu. Lalu ada soal bentuknya seperti ini. Bagaimana menentukan rata-rata dari data kelompok? Nah, ini yang sering jadi pertanyaan. Data per kelompok bisa enggak dengan kalkulator? Ternyata kita praktekkan. Insya Allah bisa. Dengan kalkulator kita akan mempunyai dua tabel, ada nilai X dan frekuensi kayak tadi. Kita akan praktek sekarang.
dengan menggunakan kalkulator dengan data berkelompok. Di kelompok itu ini datang kecil, tujuan kecil supaya lebih mudah cara kita nanti kalau mau membuktikan dengan waktu yang terbatas ini. Atau boleh juga nanti dengan angka-angka besar, koma-koma silahkan. Yang penting caranya sama, kalkulator akan menunjukkan soal ini. Langkah pertama kita adalah ini ada nilai 3 sampai 4, 5, 6, 7, 8 yang kayak mudah, frekuensinya diketahui. Terus bagaimana menentukannya dengan kalkulator? Nah, untuk dengan kalkulator kita buat tabel juga X dan frekuensi. Kita tidak bisa buat langsung 3 sampai 4 beginian. Maka kita butuh nih tengah kita butuh bantuan dari menu 8. Apa menu 8? Yaitu spreadsheet. Seperti ini. Langkah pertama, tekan on dan tekan menu. Maka kita lihat hasilnya bentuk menu di layar tabel seperti tadi. Terus kita pilih 8. Kalau pilih 8, maka arti kita sedang berada dengan yang 8 spreadsheet. Yaitu ada kolom-kolom dan baris. Arti seperti Excel. Setelah kita pilih 8, kita input data yang tadi. Kita praktek langsung. Oke. Tadi ada data kita. Ini datanya. Kita akan menggunakan kalkulator. Menggunakan kalkulator Classwiz. Pertama tadi kita menu. Kita bantuan dulu dengan spreadsheet. Kita tampil seperti yang ada di. Terus di kolom A kita list 3. Terus tekanan sama dengan terus A. Lanjut untuk mencari tekan lagi B untuk mencari nilai tengah nantinya. Oke, kita adalah 4. Terus 8. Setelah kita inputkan, kita Bapak Ibu yang baru dengan spreadsheet ini kita kerja bersama dengan di dalam. Nah, di sini kita akan membuat rumus atau formula bagaimana mencari nilai tengah. Itu tentu ini ada. Tekan option, terus tekan 1 untuk fill formula. Setelah itu kita kurung. Kita mau menjumlahkan alfa ini A1. Berarti tekan alfa dulu, terus aktifkan A, terus tekan 1. Terus kita tambahkan alfa lagi, kita B. Kita bagi, ditekan bagi. Tekan sama dengan. Kita lihat data kita tadi C1 sampai mana? Kita ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. Tekan sama dengan. Kita akan tampil seperti ini. Di C itu akan tampil nilai tengah. 2,5. Nilai tengah ini kita masukkan nanti ke data statistik tadi yang nomor. Kita simpan ini, data ini di. Kita lanjut dulu. Setelah itu nanti kita dapat seperti ini. Datanya 3,5, 5,5, 7,5, 9. Kita akan masuk ke statistik. Ini data yang nilai tengah kita simpan. Selanjutnya kembali ke menu, terus ke 6, ke 1 variabel. Kita muncul seperti pilih 1 ini. Kita masukkan data kita yang sudah kita cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya tadi berapa saja? Oke. Nilai tengahnya tadi adalah ini. Yang pertama 3,5.
dengan terus angka berapa lagi? Karena di layar hanya sampai 4. Sama ini pas 4 di layar. Ini 9,5. Kita mau mencari nilai rata-rata. Untuk mencari nilai rata-rata seperti ini kan kita ini kita kan belum punya frekuensi nih. Ini masalahnya. Bagaimana kita menentukan frekuensi? Kita sudah input data. Berarti kita akan butuh frekuensi. Nah, di sini Bapak Ibu kita perlu dengan mencari data sebelahnya, yaitu kolom satu lagi kita tambah untuk frekuensi. Caranya bagaimana? Tekan save terus setup. Tapi kita harus ngilang input lagi. Ini sengaja saya gitu kan supaya ketahuan bahwa frekuensi sinting karena ada soal yang mengandung frekuensi. Terus kita ambil 3, kita aktifkan frekuensinya, itu tekan 1. Muncul seperti ini di layar. Kembali ke yang tadi, kita masukkan data kita yang ada di sini. Kita masukkan data di X 3,5 sama dengan 5,5, 7,5 sama dengan 9,5 sama dengan. Terus frekuensi di sini kalkulator nulis 1 semua. Kita edit sesuai kebutuhan kita. Kita lihat frekuensinya tadi 2 terus sama dengan 4 sama dengan 8 sama dengan 6 sama dengan. Jadi Bapak Ibu kita sudah punya tabel frekuensi biasa yaitu ada X dan frekuensi. Ini data berkelompok, caranya harus cari nilai tengah. Setelah kita dapatkan seperti ini, kita mau mencari apa? Pertanyaannya tentukan rata-rata. Maka kita tentukan rata-rata. Tekan option terus 4 option lagi. Terus kita pilih 2. Tekan 1. Kita dapatkan rata-ratanya 7,3. Bapak Ibu yang sedang nulis-nulis juga boleh silakan praktekkan sendiri dengan manual, boleh buktikan bahwa kalkulator kita ini benar. 7,3 rata-ratanya dari data kita ini. Ini data simpel supaya lebih cepat membuktikan dengan kalkulator. Bagaimana angka-angka sulit tentu kita nggak bisa langsung cepat membuktikannya. Kita butuh kalkulator. Oke Bapak Ibu, itulah nilai rata-rata yang dengan menggunakan data berkelompok yang tadi data tunggal. Langkah ini sudah kita lalui tadi 3,5, 5,5. Langkah selanjutnya kita masukkan data. Setelah masuk data, maka dapatlah hasilnya nanti 7,3 seperti yang ada di layar ini. Ini Bapak Ibu. Kita bisa menentukan dari yang tadi rata-rata, mencari rata-rata dengan data tunggal dan data berkelompok. Kita sudah bagi soal yang ada di atas. Soal yang pertama itu saya ambil dari Kisen yang ada. Maka di sana ada materi statistik satu variabel. Ada yang seperti bagi saat ini dengan materi itu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Selanjutnya kita menentukan nilai median dengan kalkulator Kaswis. Lalu median bagaimana menentukannya? Kalkulator Kaswis bisa menentukannya. Maka ini secara teori saja. Untuk data genap kita mencari median secara manual yaitu X setengah N ditambah X setengah N. Kita menentukan setengah X setengah. Jadi sudah menentukan data tunggal. Kalau data tunggal, urutkan data dari yang kecil sampai yang lebih besar. Lanjut.
Kita langsung saja nanti hitung median data berkelompok pakai TBK atau TP bawah kelas ditambah N/2 atau banyak data dibagi 2 dikurang frekuensi sebelum median dibagi frekuensi kelas median ini yang ada di. Bagaimana dengan kalkulator? Kalau dengan kalkulator sangat mudah menggunakannya. Kita seperti tadi, kalau ini kan datanya berkelompok. Kita ambil contoh data berkelompok. Bagaimana kita menentukan median dari data berkelompok ini? 50 sampai 54 frekuensinya 2, 55 sampai 59 frekuensinya 5, 60 sampai 64 frekuensinya 8, 65 sampai 60 dan seterusnya. Ternyata jumlah frekuensinya 40. Hanya tentukan nilai median dengan kalkulator kelas. Arti menggunakan ini kalkulator sama dengan tadi, tekan on dan tekan menu. Arti kita tekan menu seperti ini. Selanjutnya kita pilih 8 karena 8 menggunanya adalah mencari nilai tengah. Maka kita nilai tengah dengan memanfaatkan menu 8 ini. Setelah menu 8 kita masukkan data tadi. Seperti tadi misalnya ini input data, perhatikan kolom. Kita langsung saja ini Bapak Ibu, nggak praktek seperti tadi lagi karena makan waktu yang luar biasa. 50 data awalnya 50 sampai 54, 55 sampai 59, 60 sampai 64, 65 sampai 69. Lalu kita cari dengan menentukan nilai tengah atau C-nya. Kolom C ini menandakan nilai tengah. Jadi ini dibagi 2. Ditambahkan dibagi 2. Seperti itu terus sampai ke bawah. Ini yang menggunakan formula seperti ini. A1 tambah B1 dibagi 2. Ini file formula yang ada di spreadsheet kita. Selanjutnya kita akan kembali ke menu lagi. Terus kita ambil statistik in num. Menu ini. Kita ambil satu variabel lagi. Muncullah seperti ini. Kalau muncul seperti ini kita butuh frekuensi. Kalau kita butuh frekuensi berarti 7 tekan shift setup. Nah, berarti kalau tekan shift setup Bapak Ibu kita akan dihadapkan ke sini. Ini di halaman 2. Ada statistik nomor 3. Maka tekan saja 3. Setelah kita pilih 3 akan ada pertanyaan frekuensi. Satunya untuk hidup, duanya untuk mati. Kita hidupkan. Setelah itu akan muncul X dan frekuensi. Ini pilih 1 maka muncul seperti ini. Setelah itu kita masukkan data tadi. Data tengahnya kita dapatkan 52, 51, 2, 6, 2. Itu nilai tengah yang kita dapatkan dari spreadsheet. Setelah itu kita salinlah frekuensinya. Frekuensi tadi ada 2, 5, 10. Setelah kita inputkan ini semua ke kalkulator, kita mau menentukan median. Caranya adalah tekan option lagi, terus kita ada di sini satu variabel kita panggil. Pilih dulu 4 statistik. Tekan option. Setelah tekan option kita ada kata nomor 1, nomor 2 variabel, 3 min max. Kita pilih yang mana? Manakah letaknya? Median. Ternyata median tidak ada dipilih 2. Ini nggak ada. Saya pilih 2, nggak ada median. Lalu datang ini dari mana? Datang ini ternyata kita memilih mediannya ada di gabungan jawaban. Gabungan jawaban itu di median ini. Med 67. Mediannya 67. Kalau mau dipraktekkan nanti akan dapat 67. Ternyata kita ngambil dari nomor 3 ini. 3 variabel kal. Maka kita panggil ini nanti akan muncul jawaban keseluruhan. Ini bisa dipraktekkan, bisa. Mau praktek juga bisa. Jam 8:30. Oke, kita lanjut dulu. Ukuran penyebaran data. Penyebaran data itu ada kuartil Q1, Q2, dan Q3. Berarti ini Q2 sama dengan nilai tadi. Ini rumus-rumus yang ada di pelajari. Tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 dengan kalkulator Classwiz. Hitung nilai bawah ini kuartil atas dan data berikut. Kita dikasih interval 21, 25. 9, 4, 10, 3, 11. Nah, ini data yang diberikan. Kita ditanya kuartil atas, kuartil bawah. Caranya juga seperti tadi. Pertama tekan ini dulu.
menu, pilih 8. Setelah 8 kita inputkan data tadi, kita cari nilai tengahnya. Setelah nilai tengah kita dapatkan, kita inputkan lagi ke pilih menu lagi 6, terus kita pilih menu 1 variabel. Kita cepat saja Bapak Ibu karena ini sudah dipraktekkan tadi. Sama dengan data tunggal yang tempel tadi. Maka akan muncul seperti ini di layar. Setelah kita pilih 6 satu variabel, maka kita akan dihadapkan ke kolom X. Kita butuh ada frekuensi, maka tekan seperti tadi, tekan shift setup, maka kita pilih 3 statistik, kita aktifkan frekuensinya, muncul lagi lah X frekuensi. Setelah itu kita masukkan data-data tadi, frekuensi 3 dan sampai ini, 23, frekuensinya 3, 28, 9, 334, 38, 10, sampai 48, 11. Setelah masuk data, kita tekan option lagi, terus kita panggil sesuai kebutuhan. Q1, Q2, dan Q3 berada di gabungan. Nah, kalau di gabungan, pilih variabel cal. Nah, ini dia. Kita ada masuk ke statistik, terus tekan option, terus ada keluar select P, satu variabel cal, data. Kalau kita tekan 3, maka kembali ke data. Variabel cal akan muncul seperti ini langsung. Pilih 2, maka akan dapat jawabannya. Q1-nya 28. Q3-nya 48. Median 38. Q2 berapa? Sama dengan 38. Itu hasil yang didapatkan melalui kalkulator Classwiz ini. Kita bisa cek di jawaban kita. Kalkulator bisa menentukan. Cek hasil Q1 dan Q3. Arti Q1-nya kita dapatkan 28, Q3-nya 48. Arti akan dipraktekkan di rumah. Lanjut, ragam dan simpang baku. Ragam simpang baku ini sangat penting. Ukuran berapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Ragam selalu bernilai non-negatif. Ragam 0 mengindikasikan bahwa semua ragam yang rendah mengindikasi bahwa titik data condong sangat dekat dengan nilai rata dan antara satu sama lainnya. Antara ragam yang tinggi sekitar rata dan dari satu sama lainnya. Kita akan mencari ini simpang baku. Ragam dan simpang baku dengan Classwiz. Jadi bagaimana mencari ragam dan simpang baku dengan Classwiz? Kita diberikan data seperti ini, seperti tadi, ada 21, 25, 46 sampai 50. Frekuensinya 21 sampai 25, 2, 26 sampai 38, 31 sampai 359, 36 sampai 46, 41 sampai 453, 46 sampai 52. Jumlah frekuensinya 30. Jadi caranya gimana menentukan ragam dan simpang baku? Ragam dan simpang baku bisa kita tentukan dengan Classwiz. Yang pertama tekan on dan tekan menu. Setelah tekan menu keluar seperti ini, pilih 8 seperti tadi. Sama caranya, yaitu dengan menentukan nilai tengah dengan menu 8. Setelah menu 8 kita dapatkan dengan A1 tambah B1 dibagi 2, maka akan dapat layar seperti di kanan ini. Kolom C adalah XI-nya atau nilai tengahnya. Setelah data kita inputkan ini, kiri kanan, lalu kita akan dapatkan XI-nya dengan menjumlahkan keduanya bagi 2. Maka selanjutnya, kita tekan 6 lagi, pilih menu 6, terus ambil lagi satu variabel, pilih seperti ini. Kita butuh frekuensi, maka seperti tadi, tekan shift setup, ambil statistik. Kita aktifkan frekuensi dengan tekan on. Maka sangat sering kali Bapak Ibu berulang-ulang, karena memang itu kerjanya. Kalau mau mempraktekkan kalkulator Classwiz, kita memang harus rajin ulang-ulang ini biar lebih hafal ya gitu. Jadi datanya kita masukkan nilai tengah ke X-nya dan frekuensinya berapa sesuai soal. Kita mau mencari ragam dan simpang baku. Kita masukkan data tadi 23, 28, 33, 38, 38, 43, 48. Ini hasil kalkulator telah membagi XI-nya. Maka kita masukkan frekuensinya sesuai dengan soal. Setelah itu kita tekan option, select type, editor satu variabel cal. Seperti tadi pilih 4 statistik. Setelah 4 statistik, option lagi. Setelah option, kita pilih variabel sesuai dengan soal. Kalau kita maunya 2, berarti kita mencari
ragam itu nilainya 42,33. Menggunakan kelas WIS. Sesuai langkah tadi. Lanjut pilih 3 untuk simpang baku, maka akan ada simpang baku 6, di akar dari. Cek hasil ragam dan simpang baku. Ternyata ragamnya 42, simpang baku. Bapak Ibu, kita lanjut eksplorasi dengan kalkulator kelas WIS. Ini yang sangat penting Bapak Ibu. Eksplorasi dengan kalkulator kelas WIS. Ini saya ambil soalnya juga dari buku Barry Kisen yang khusus untuk latihan guru. Maka kita ambil satu soal ini, bagaimana eksplorasi dengan menggunakan kalkulator dengan materi statistik. Kita ambil dari buku ini. Di sana ada soal nomor 5 kalau nggak salah tadi di buku latihannya. Gunakan kalkulator Anda untuk mengeksplorasi dampak mentransformasi nilai. Berarti ada kita mentransformasi nilai, masukkan sebuah himpunan data yang kecil seperti 2, 3, 5, 7, 8 ke dalam kalkulator dan catatlah rata dan simpang baku di kertas. Berarti kita cari rata-rata nilai 2, 3, 5, 7, 8 ini dan kita simpan di kertas hasilnya. Setelah kita lihat rata-rata yang berapa, simpang bakunya berapa, kita cek yang kedua dengan menambahkan 3 ke masing-masing titik data dan carilah kembali rata simpang baku. Berarti 3 ini kita tambahkan ke masing-masing data ini, terus kita cari lagi rata-rata, terus kita cari lagi simpang baku. Kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Itu maksud soal. Lanjut, kita soal yang B, kalikan masing-masing titik data dengan 4 dan carilah kembali rata dan simpang bakunya. Bandingkan dengan statistik semula. Oke, ini kita praktekkan Bapak Ibu. Kita praktekkan ini. Ini dia. Kita praktekkan. Kita pilih 6. Kita satu variabel. Di sini kita nggak butuh frekuensi, maka kita hilangkan frekuensinya. Oh, udah diisi, pencet ini dulu. Save menu. Oke. Statistik nomor 3. Terus kita matiin dulu frekuensinya, tekan 2. Ini dia muncul. Kita akan eksplorasi dengan kalkulator kelas WIS ini. Kita lihat Bapak Ibu bentuk hasilnya. 2 sama dengan 3 sama dengan 5 sama dengan 7 sama dengan 8 sama dengan. Kita cari rata-rata dan simpang bakunya. Berarti kita tekan option. Terus 4 statistical. Terus option lagi. Terus kita mau cari rata-rata. Berarti nomor 2 variabel. Rata-rata ada di nomor 1. Kita tekan sama dengan. Berarti rata-rata ini 5. Ini rata-rata awal namanya. Rata-rata awal. Terus kita tekan lagi option. Kita cari lagi 2. Kita mau cari ragam. Simpang baku di kertas. Atau simpang baku. Berarti nomor 3. Oke. Berapa hasilnya? 2,28. Rata-ratanya 5. 2,28. Soal berikutnya, tambahkan 3 ke masing-masing titik data dan carilah kembali ratanya. Kita nggak perlu balik lagi, ngulang lagi, ngetik lagi, tidak. Kita edit aja ini semua. Tadi kita punya data itu, nanti kita pilih option. Terus 3, ini 3. Kita pilih 3 itu data, kembali ke data. Terus di sini edit 2 ini menjadi berapa? Kalau ditambah 3 tentu 2 tambah 3, 5. Sama dengan terus 3 ditambah 3 6 terus sama dengan lagi 5 tambah 3 itu 8 lagi 7 tambah 3 10 8 tambah 3 11 kita tekan sama dengan seperti itu. Terus kita mau lihat hasil rata-rata dan simpang baku. Kita tadi ingat ya bentuknya. Ini rata-ratanya berapa, simpang bakunya berapa, kita ini eksplorasi tujuannya ada dengan menambah 3 ke masing-masing titik, berapa rata-ratanya, berapa simpang baku. Ternyata rata-ratanya adalah kita cek kan statistik, terus kita
masukkan. Terus 2, kita pilih 1, ratanya ternyata 8. Ini tinggal ratanya tambah 3, 8. Lalu kira-kira simpang bakunya berapa Bapak Ibu? Kira simpang bakunya tetap apa berubah? Dulu. Nah, cek aja. Tadi simpang baku kita 2, sekian ya. Kita cek di sini absen lagi. Terus 2, 3. Oke. Sama dengan ternyata sama simpang bakunya. Padahal ditambah 3 yang dikatakan eksplorasi. Kita lanjutkan ini dulu jawaban yang B. B katanya kalikan masing-masing titik data dengan 4. Bila kembali rata dan simpang bakunya. Berarti kita cari titik data dengan 4. Data dengan 4. Berarti seperti tadi ya. Yang pertama chat yaitu data. Setelah 3 tinggal data awal. Data awal ini 2. 2 dikali 4 berapa? Terus 3 dikali 4 12. Terus 5 kali 4 20. Terus 1 kali 4. Oke. 8 kali 4 itu 2. Oke. Kita masukkan. Kita cari lagi rata-rata dan simpang bakunya. Nah, sudah dan absen 4 sampai sekarang. Terus dan absen lagi. Terus kita pilih 2. Pilih rata-rata nomor 1. Apa rata-ratanya kalau kali dengan 4? Itu rata-ratanya apakah dikali 4? Kita cek. Ternyata 20. Rata-rata awal tadi 5. Sekarang kalau dikali 4 20. Arti rata-rata dikali saja dengan 4. Dapatlah hasilnya 20. Ini eksplorasi siswa nanti. Kalau ada soal begini, dia bisa jawab langsung kalau dia sudah cobain kalkulator seperti ini. Dia akan coba langsung jawabnya nanti. Kita mencobakan langsung. Kita lanjut. Apakah simpang bakunya berubah? Simpang bakunya. Kita cek saja. 2 nomor 3 sama dengan ternyata simpang baku 9,1 tadi 2,28 sekarang 9,12 kali 4. Itulah cara eksplorasi dengan kalkulator Classwiz. Bapak Ibu bisa lebih mengembangkannya di kelas nantinya dengan soal-soal yang beragam. Ada misalnya dengan kita masukkan data-data sekian orang siswa kita, nilai punnya sekian orang, misalnya 25 orang nilai pun, datanya semua. Ada 1 orang yang belum ujian. Kita cari rata-rata itu dulu, terus kita lihat hasil rata-ratanya berapa. Terus 1 orang belum ujian, ternyata yang 1 ini ujian. Setelah ujian dia dapat nilai sama dengan rata-rata. Kita cari ulang dari awal. Ada eksplorasi dengan Classwiz. Kan Bapak Ibu cobakan sendiri nanti eksplorasi. Kita masukkan data untuk 25 orang dan ada 1 orang yang ujian, ternyata nilai ujiannya di bawah rata-rata atau di atas rata-rata. Apakah mempengaruhi rata-rata? Kalau seandainya sama dengan rata-rata, apakah mempengaruhi rata-rata? Atau kurang dari atau lebih dari? Jadi untuk menaikkan rata-rata sekolah kita punya gimana? Misalnya ada yang susulan 2 orang, maka 2 orang ini harus di atas rata-rata atau di bawah rata-rata kan nilainya. Di bawah rata-rata, apakah rata-rata pengaruh? Kita cek saja dengan spreadsheet tadi. Saya cuma berbagi begitu saja Bapak Ibu. Ini sudah masuk ke eksplorasi. Kalau kita lihat hasil-hasil yang kita praktekkan tadi, menggunakan ini dikali 3 tambah 3, kita lihat perubahannya. Ini rata-rata awal dan simpang baku awal tadi yang kita praktekkan. Ternyata rata-ratanya 5, simpang bakunya 2,28. Setelah itu kita tambah 3 sing digit angka data yang ada, maka menghasilkan rata-rata 8 dan simpang bakunya 2,28. Lanjut Bapak Ibu, kita kali 4 titik-titik tadi. Kalau kita kali 4
Berarti data awal kita kali 4, ada 20, 8, 32 dan seterusnya. Maka kita akan cari juga rata-rata dan karena kita mau membandingkan hasil dari awal. Rata-rata 20 dan baku 9,1. Kesimpulannya apa? Untuk eksplorasi ternyata ketika semua data yang ada kita input, kita tambahkan dengan angka yang sama semua, maka rata-rata otomatis bertambah dengan angka yang kita masukkan. Terus apa bedanya dengan simpangan baku? Ternyata kalau ditambah dengan angka yang sama, simpangan bakunya tetap. Tadi kita lihat simpanan bakunya tetap 2, sekian ya. Bakunya tetap. Ini dia. Meskipun ininya rata-rata 8, simpangan bakunya tetap 2,28. Jadi nilai awal simpangan bakunya ya 2,28. Ternyata di sini juga sama. Meskipun rata-rata 8 tapi simpangan baku 2,28. Ini eksplorasi untuk siswa. Ternyata mengapa? Lihat rumus dari simpangan baku. Tak mempengaruhi. Oke. Ini untuk kalau dikali 4 ternyata berubah ya karena dikali. Oke, Bapak Ibu, ini saya tidak memberikan Bapak Ibu pekerjaan, tetapi ini adalah berbagi bagaimana mengikuti tadi. Saya mau cek selama mencoba materi kita hari ini, latihan peserta LC, tulis jawaban di kolom chat, kerjakan soal di bawah ini. Berarti ada soal yang mau Bapak Ibu kerjakan, akan minta tolong sama Bapak Teku Julizal untuk memandu ini. Ada soal yang akan dikerjakan oleh peserta. Nanti ditulis di chat berapa jawabannya. Mungkin dari saya itu dulu. Untuk soalnya kita tampilkan di layar. Itu mencari ini sama dengan soal tadi. Tanya ini. Yang mau dicari adalah simpangan baku dengan kalkulator Classwiz. Jadi coba dengan data ini cari simpangan bakunya dengan kalkulator Classwiz. Berapa jawabannya mohon ditulis di kolom chat biar ketahuan sudah mengikuti ini dengan dari tadi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Tengku Lizal untuk memandu diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfandi yang telah banyak menyampaikan materi tentang penggunaan kalkulator di statistik ya. Sangat menarik Bapak dan Ibu. Kita dari tadi sudah menyimak dari pertama sampai selesainya materi yang disampaikan oleh Pak Irfandi. Pasti saja kalau menurut saya pribadi ini adalah hal yang sangat membantu kita sebagai guru matematika di SMA maupun di SMK. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu yang ada di room ini silakan menanyakan atau langsung mengangkat tangan atau raise hand atau langsung nanti bisa ditanyakan langsung atau bisa diketik di room chat ini untuk pertanyaannya. Silakan Bapak dan Ibu. Untuk pertanyaannya dulu, nanti baru kita menjawab ya Pak Irfandi. Ini kita minta pertanyaan dulu atau langsung menjawab pertanyaan yang Pak Irfandi sampaikan? Kita minta kerjakan soal kita dulu biar jelas. Oh, kerjakan soal dulu. Ya, berarti cari rata-rata simpang baku. Rata-rata sudah tadi kita minta cari. Oke, itu yang ada di ini silakan mengerjakan tugas yang disampaikan oleh Pak Irfandi. Ada hadiah ya Pak Irfandi? Paling dari Casio ada biasanya. Iya. Tapi nggak tahu juga sekarang tuh Pak. Biasanya jam tangan itu udah ada di tangan. Oke, silakan dijawab berapa menit nih waktunya Pak Irfandi? Sampai jam 9 juga nggak apa-apa Pak. Oke, kita tunggu aja beberapa saat. Oke, silakan Bapak dan Ibu yang ada di room ini untuk menjawab tugas yang disampaikan oleh Pak Irfandi. Tadi disuruh cari nilai dari rata-rata dari data yang disampaikan oleh Pak Irfandi. Silakan.
Soalnya sudah tertutup Pak Irfandi. Pak, Ya, soalnya itu udah nggak nampak nih. yes, terus lihat nama-namanya ikut. Jelas nggak Pak? Oke. Apakah ada Bapak dan Ibu yang sudah bisa menjawab? Silakan raise hand-nya. Biar tahu siapa yang sudah dan jawabannya. Pak, belum ada jawaban Pak. Belum ada yang menjawab nih Pak Irfandi. Saya sedang menginput data nih Pak. Sedang input data ya. Ya. Coba Bapak juga boleh nyobain. Saya di laptop saya ini kalkulatornya udah expire. Oh, gitu. Yang Nah, ini 2,1 Pak Irfandi ini mau tanya, saya di rumah ada kalkulator yang manual itu. Boleh kita gunakan kalkulator itu Pak Irfandi? manual maksudnya yang Casio, cuman agak beda sedikit dengan yang ini, yang kita gunakan di room tadi, yang emulator ini. paling Pak lihat aja menunya Pak mungkin. Ini Pak Irfandi Lihat aja udah menjawab ini. Simpangan bakunya 3,66. kapannya dulu Pak. Berapa Pak? Ini 3, dari Delvia Oriza. Simpangan 3, bakunya 3,66, 67. Oke, kita simpan dulu Pak. 3,67. 3,66. Oke, kita tunggu yang lain Pak. Oke. Ini dari Ibu Sri Delvia Oriza. Oke, terima kasih Bu Delvia, Bu Sri Delvia. Silakan Bapak dan Ibu yang lain masih ada di room untuk mencoba menjawab. Ini rata-rata 24,13. Gimana Pak Irfandi? Ada yang jawab 4,13. Ini di chat ada Bapak Haji Sahidu. Aris Nandar. 4,13 itu. Berapa orang jawab Pak? Baru satu orang ini, yang lain pada kemana nih? Tinggal 15 lagi attendee-nya. Oh, ini yang di chat saya ada yang jawab rata-rata 24,13 katanya. Ya. Terus masih Bapak Haris Nandar ya. Haris Nandar apa nih yang 21,13 ini apa nih?
ditulisnya nggak ada nama itunya. Ya, ke room saya ada nih simpangan baku Ibu Sri yang tadi. Oh gitu. Kita nggak bisa cek keseluruhannya ya Pak. Setting ini ya Pak. Eh, Oh, Pak Putu ada nih, Putu Sudama. rata-ratanya. 24,15 rata-ratanya, 24,15. Bang baku 3,66 masih Pak Putu Sudama. Pengen kali ini coba, cuman laptop saya nggak udah expire nih. Expire apa Pak? Itu emulatornya. Oh, Saya coba emulator ya. install nggak bisa lagi, harus beli ya. Oh, nanti ada emailnya dikirim mungkin Pak. Bisa kalau apa ya mungkin ya dibeli kayaknya. Oke, Begitu. Mbak Risa, nanti ditanya aja ke Mbak Risa, Pak bisa dijawab nanti. Bisa dibeli atau gimana nggak tahu juga. Oke, terima kasih Pak. Yang masuk di chat saya beda ya dengan Bapak ya? Sama-sama, mungkin ada yang chatnya ke all partisipannya untuk saya dan untuk Pak Irfandi. Untuk saya ini ada masuk di Bu Sri Delvia. Rata-ratanya Oh gitu. 24,1232. Kemudian Oh ya hampir sama. ada Itu Ibu, nulisnya ya? ada siapa nih Pak Pak Risnandar ya. Simpangan baku 3,66, ragamnya 13,446. Hampir sama ya. Standar ya, udah hampir sama Pak. Terus simpan baku 3,66, simpan baku 3,66 ya banyak. Itu ada yang ngambil 2 belakang koma itu. Langsung bisa Oke. dikasih jawabannya Pak, atau langsung bisa dipraktek? Ya ragamnya 13,4. Kita cek lagi Pak ya. Oke. Simpan baku kalau rasanya itu sudah pas yang dijawab. Masukkan data seperti tadi sama 13,44 di saya ya Pak. Terus 0,66 benar tuh. 3,66 benar sama dengan kita. Ini bukan nggak benar karena mungkin mengaudit datanya ada yang tersimpan di kalkulator atau memang kalkulator dicari dengan kalkulator atau manual, kita nggak tahu. Yang jelas jawabannya sama 3,66 3,66 tadi. 3,66 benar ya Pak ya. Halo Pak. Rata 24,13. 24,13. Ini yang jawab 13 rata-rata. Halo? Halo. Ada jelas Pak? Ada jelas Pak? Iya, jelas suaranya. Jawabannya udah kita lihatkan tadi Pak, karena ini rata-rata udah kita cari tadi awal, memang ada yang cobain tadi di chat 24,13 sama dengan kita. Ya. Terus yang terakhir kita cari simpangan rata-rata ya. Dapat hasilnya 3,66 sama ya. 3,66. Oke, berarti Bapak Ibu yang mengikuti kita yang mencobakan sudah bisa. Halo Pak. Iya, betul. Sudah ilmunya sudah
diserap dengan sempurna ya. Sudah Pak. diserap dengan sempurna. Kalau ragu nanti paling kita tanya ke masternya. Kita bagi hanya itu Bapak. 5 menit lagi ya kan Pak. Oke, kita buka sesi pertanyaan atau gimana nih Pak? Sesi pertanyaan boleh kalau ada yang bisa dijawab Pak. Yang penting sesuai dengan ini Pak. Sesuai dengan aturan ya. Iya. Oke Bapak dan Ibu yang mau menanyakan silakan raise hand-nya atau langsung tanyakan langsung. Nanti akan saya pandu untuk disampaikan pertanyaannya ke Pak Irfandi. Silakan. Yang masih ada di room ada 16 lagi nih. Enggak ada di room lagi Pak. Kenapa? Atau enggak ada yang ini ya. Ada diaktifkan itunya enggak ya Pak ya untuk buka suara orang yang itu ya. Itu Kak tahu telepon Ibu Isa, Kak tahu telepon Mbak Yu kusin tunggu. Nanti lah, aku udah telepon Mbak Yu sekarang. Ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya biar saya tolong di raise hand biar saya hidupin mute-nya. Ini masih mute semua ini. Kalau ada yang mau nanya silakan raise hand biar saya unmute. Apakah Bapak Kai juga masih ngikutin Pak? Bapak Kai masih ngikutin Pak Khai di mana ya posisinya? Saya nyimak Pak, saya nyimak. kirain tidak ada suara Pak Kai, kurang semangat saya. Saya nyimak Pak, saya nyimak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Khai masih ada di dekat. Masih ada ternyata itu. Kalau enggak ya enggak semangat kita Nah, ya. nih Pak Khai nggak ada yang nanya nih. Ada yang nanya arti dah ya Pak Kai. Ya kalau tidak ada pertanyaan mungkin sudah jelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Irfandi. Alhamdulillah kalau ya. Tapi di hasil rata-ratanya diceknya memang udah bisa dia. Ya sebenarnya Bapak dan Ibu eksplorasi dari statistik ini Bapak dan Ibu bisa coba dengan fungsi statistik juga yang ada di ClassWiz. Selain fungsi yang tadi diperlihatkan oleh Pak Irfandi yaitu menggunakan fungsi spreadsheet, Bapak dan Ibu juga bisa coba dengan fungsi statistik yang ada di ClassWiz itu dan insya Allah nanti akan juga akan langsung dapat hasil baik untuk untuk data tunggal maupun data kelompok. Nah, itu sangat memudahkan Bapak dan Ibu. Dan sebenarnya kalau kita ingin presisi sebenarnya belajar statistik itu memang harus menggunakan teknologi. Kalau tidak kita tidak akan pernah dapat hasil yang presisi kecuali ya kalau kita lihat hasil-hasil di soal-soal di UN itu kan hanya sebatas hanya sebatas rumus atau hanya sebatas input kemudian dihentikan karena memang tidak boleh menggunakan kalkulator. Nah, sebenarnya kalkulator di luar negeri pun sudah dibebaskan untuk digunakan pada ujian-ujian nasional. Itu di Singapura, Australia, Malaysia bahkan itu sudah bisa menggunakan kalkulator untuk ujian nasional. Silahkan dicoba Bapak dan Ibu. Boleh ikut ya. Terima kasih Pak Rifani, dilanjut Pak. Kalau tidak ada yang bertanya Pak Julizal, jam 9 boleh dicukupkan dan minta closing statement dari Pak Rifani. Ini ada new nanti Pak Kai. Gimana Pak? Iya, ini rekam Pak dan insya Allah nanti Bapak dan Ibu bisa dapatkan streamingnya nanti. Oke, saya minta ya Pak ya. Siap Bapak. Kayaknya udah sangat paham nih Pak. Ya Alhamdulillah kalau sudah sangat paham. Saya pikir kalau sudah sangat paham jam 9 Pak Juliza boleh close dan kemudian Pak Irfandi boleh kasih closing statementnya.
Silakan Pak Irfandi untuk menyimpulkan sedikit sebelum saya close. Oke, terima kasih Pak Julizar. Ya, Bapak Irfandi yang berasal dari A2 Sumatera Barat. Dan di lain waktu kita masih tetap berbagi. Kalau ada dari Bapak Ibu, kita saling. Saya merasakan menggunakan kalkulator Classwiz ini sangat bermanfaat. 4 manfaat tadi sudah kita terapkan. Yaitu terakhir kita telah menerapkan dengan eksplorasinya. Kalau hitung-hitungannya juga sudah bisa diterapkan di contoh satu tadi dengan angka yang berkoma-koma yang sulit sehingga kita bisa dibantu oleh teknologi seperti kalkulator Classwiz ini. Kalkulator Classwiz ini saya sudah praktekkan selama 2 tahun yang berjalan saat ini dan kita akan praktekkan di semester ini tentang turunan. Insya Allah kalkulator akan membantu kita, guru matematika se-Indonesia. Tetap semangat Bapak Ibu yang sudah mencobakan kalkulator Classwiz dan telah memahaminya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi di Indonesia. Terima kasih. Mungkin itu dari saya, banyak maaf. Tidak ada yang bisa saya bagi, hanya itu yang bisa saya bagi. Apa yang saya dapatkan, belajar bersama Profesor Berry Kisen yang telah diajarkan ke kita dan kepada Bapak Ibu yang tim Casio Indonesia yang telah mengajarkan saya selama ini. Dan itulah hasil bagi kita khusus materi statistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Irfandi telah menyimpulkan kegiatan kita pada malam ini. Sangat bermanfaat untuk kita semuanya dan saya pribadi ini akan sangat membantu ya untuk pembelajaran kita di kelas. Apalagi dengan data-data yang banyak koma-koma itu dengan membantu dengan kalkulator. Baik, terima kasih Pak Khai dan Ibu Sandra dan Pak Mufid dan tim Casio. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya pamit undur dari Kota Sigli, Kabupaten Pidi, Aceh, Provinsi Aceh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfandi, terima kasih Pak Julizal, terima kasih teman-teman, terima kasih seluruh pemirsa LCSC. Insya Allah kita jumpa di edisi ke-31 dengan pemateri Dr. Jadir, insya Allah, salah seorang Casio Master dari Universitas Negeri Makassar. Bapak dan Ibu sekalian, bagi yang sudah expired emulatornya, kita tidak bisa bantu untuk mengaktifkan kecuali Bapak dan Ibu memang harus mendapatkan secara bayar, kecuali Bapak dan Ibu juga dapat dapat kalkulator yang asli. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sebenarnya bisa aja sih diinstal ulang laptopnya dan install ulang lagi emulatornya, tapi kayaknya nggak seru seperti itu. Jika bermanfaat silakan Bapak dan Ibu untuk memperoleh emulatornya, kayaknya di bawah 200-an deh harganya. Nah, demikian, terima kasih malam hari ini. 149, Pak. Berapa? 149 tepatnya. Oh iya, angka Ikuti harga dolar sih sebenarnya. Oh gitu, makasih Bu Bintah. Nah, jadi harganya 149. Atau Bu Pinta ternyata. 149.000 ya Mbak? Ada Pak, ada. Alhamdulillah. Atau Bu Pinta mau jelasin tentang emulator silakan Ibu. Jelasin apa ya Pak? Tentang emulator, beli di mana dan sebagainya. Sebenarnya kalau emulator itu Bapak Ibu biasanya kalau mau install terus udah lebih dari 3 bulan, tinggal diklik aja sih di emulatornya, nanti akan ada link kalau misalkan dia mau beli atau enggak. Sebenarnya di website kami juga ada buy the product, tinggal diklik aja nanti bayarnya pakai kartu kredit gitu. Itu bisa beli license-nya, ada yang 1 license, ada yang 3 license, ada juga yang paketan 10 license. Ada yang setahun, ada yang 3 tahun, ada juga yang 10 tahun. Gitu, tergantung mau yang mana. Gitu. Misal nggak punya kartu kredit kayak saya gimana? Pinjam kartu kredit saya boleh, Pak.
Oh, boleh, alhamdulillah. Akhirnya baik, siap. Ini memang baik, siap. Susah ya, Pak. Mungkin Susah kan soalnya. kayak nanti mungkin akan ada apa namanya peningkatan dari Casio kayak misalkan digopaykan atau diapikan Ya, mungkin loh Mbak. mungkin sih sebenarnya mungkin bisa harusnya pakai debit card sih bisa kalau udah yang udah Mastercard gitu kayak misalnya pakai BCA harusnya sudah bisa. Oh gitu, oke. BCA saya punya deh Mbak, Ya, tapi saya nggak punya kartu harusnya. kredit. Cuma saya harus cek lagi Pak karena itu masuknya ke vendor sih bukan ke kita gitu. Oke, baik, Oh baik. iya, Bapak Ibu satu lagi saya mau memperkenalkan sebenarnya. Jadi tim Casio itu bertambah 1 orang kebetulan berdomisili di Padang, Kota Padang ada Ibu Sri Delvia. Tadi udah Ibu Sri Delvia juga tadi udah banyak ini ya banyak komen dan ini di sesi ini Sri gitu. Delvia saya naikkan saja ya Mbak, biar ikut bersama. Silakan Bu Sri Delvia. Chan sampai apa macam dia? Nado kasih mandak berapa ini? Halo Ivi. Halo, Ya silakan halo. perkenalkan diri boleh. Oke, perkenalkan Ibu Bapak semuanya. Nama saya Sri Delvia Oriza. Nah, kebetulan saya baru join di Casio dan penempatannya itu untuk daerah Sumatera Barat. Ya, nanti Bapak Ibu khususnya di Sumatera Barat akan banyak dikunjungi oleh kita manggilnya Ivi gitu, diorangi oleh Ibu Ivi gitu. Baik, Terima kasih selamat. banyak Bapak Ibu. Salam kenal Bu Ivi. Ya, salam kenal Bapak. Salam kenal Bu Sri. Salam kenal. Lanjut, Pak. Mungkin mengingatkan lagi Bapak yang menginginkan si ke-30 ini, Bapak Ibu bisa isikan link yang sudah dikirimkan oleh kami di kolom chat untuk esensi dan ada 2 link yang kami kirimkan. Isikan sebelum ditutup jam berapa ya Mbak Indah ya? Udah sih. Ya, Bu. Baik Pak Irfan, terima kasih atas sharing ilmunya. Terima kasih kepada Pak Julizal juga, Pak Teguh Julizal sudah memandu acara sampai dengan terakhir ini. Terima kasih juga kepada Casio yang malam hari ini berkumpul. Terima kasih kepada Bu Chandra, terima kasih kepada Mbak Binta dan kepada Bu Ivi. Terima kasih dan salam kenal. Bapak dan Ibu, kita sudah menyelesaikan sesi 30 ini. Lain-lain juga sudah selesaikan. Dikirimkan di kolom chat oleh Pak Julizal kaitan dengan absensi ditanyakan oleh Bu presensi dan evaluasi. Silakan Bapak Ibu untuk diisi. Pak Irfandi mungkin share screen-nya bisa ditutup agar kami nanti malah melihat chatnya Bapak loh Pak. Sorry, Pak. Baik, nggak apa-apa sih Pak. Kalau memang diizinkan saya bisa membaca chatnya WhatsApp-nya Bapak loh. Tapi nggak Lagi apa-apa. Ya, lagi cuma nyalin ini. ya itu tinggal di stop sharing saja Bapak. Jadi apa namanya layarnya Bapak bisa aman tidak terlihat oleh kami. Begitu Bapak dan Ibu, terima kasih atas semangatnya. Matur suwun Mbak Pinta, matur suwun Mas Air, matur suwun Bu Chandra, Pak Tengku, Pak Irfandi,
Bu Ivi dari Sumatera Barat, terima kasih, dan kawan-kawan yang tetap setia mengikuti LCSC dari Bu Anita. Selamat malam Pak Antonio, Pak Ardi, Pak Dadan, Bu Dia, Bu Eva, Bu Febri yang masih setia, Pak Putu, Pak Muhammad Sarwah, Bu Neri, Pak Risnandar atau Bu Risnandar. Terima kasih. Kita ketemu lagi insya Allah di Selasa depan. Terima kasih atas atensinya. Kita dalam Pak, siap. Saya mengisi link ini juga enggak ya? Silakan Pak, Bapak isi aja. Tapi gimana ya? Gimana isinya tadi? Di kolom chat Bapak, di kolom chat. Yang link presence ini ya? Ya, silakan diisikan Bapak Ibu di kolom chat. 5 menit lagi room ini kami tutup ya Bapak Ibu. Pak Mufid, Pak Julizal tadi. Pak Mufid. Salam cap. Kita udah isi link yang Google presensinya. Google Form. Link Sudah. presensinya. Bapak tinggal tunggu saja. Bapak tinggal cek saja di inbox emailnya Bapak yang Bapak isikan tadi. Jadi sertifikat terkirim ke email pribadi masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu mengisikan sertifikatnya tidak sesuai, maka tidak akan terkirim. Kalau emailnya email yang benar, ya maka akan terkirim di inbox emailnya Bapak Ibu masing-masing. Begitu? Ya, di datanya di situ statusnya sebagai peserta semua ya Pak Fit? Ya, nantinya akan dikirim untuk yang khusus untuk yang narasumber dan host akan dibuatkan oleh Bu Pinta dan tim dari Casio. Begitu Pak Julizal? Siap ditunggu nanti. Silakan. Langsung japri saja ke Pak Hair atau ke Pak Hair biasanya atau ke saya boleh nanti biar saya sampaikan ke Bu Pinta dan tim Casio. Pak Mufid. Terima kasih. Sertifikat. Pak Mufid. Dalam siap. Sinyal saya agak susah Pak Mufid. Jadi mungkin email saya udah ada sama tim Casio Pak Mufid. Siap Pak. Siap. Nanti untuk yang narasumber dan host akan diberikan secara khusus nggih, nanti akan dikirimkan lewat boleh nanti kami kalau memang sudah disiapkan oleh tim Casio untuk narasumber dan host akan diberikan secara langsung secara pribadi nanti biar di-share ke WhatsApp misalkan akan jauh lebih baik. Begitu Pak Irfandi dan Pak Julizal ya. Bapak Ibu jika memang berkenan untuk sharing di sesi-sesi selanjutnya silakan hubungi ke kami saja. Kira-kira Bapak Ibu akan mulai bisa sharing seperti apa yang dilakukan oleh atau kawan-kawan yang lain. Begitu? 5 menit lagi room akan kami tutup, J. Jadi monggo Bapak Ibu